Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Mia Nurmelati dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 12. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Kita sudah masuk pada pertemuan kedua, yaitu tentang usaha kerajinan berdasarkan pada kebutuhan pasar lokal. Tujuan pembelajarannya yaitu memproduksi kerajinan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Yang kedua, menyusun rencana pengembangan usaha kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar atau pasar lokal. Nah, sekarang coba amati gambar yang ada di bawah ini. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, coba kalian jawab ya. Dari manakah produk tersebut berasal? Ada yang tahu? Nah, yang kedua, bagaimana cara membuat produk tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana cara pemasaran produk tersebut? Silakan dijawab oleh masing-masing murid ya. Kita masuk pada subbagian A, yaitu pengertian kerajinan lokal. Kerajinan dapat dimaknai sebagai suatu karya seni yang unik dan di dalamnya terkandung muatan nilai fungsional dan nilai estetik serta dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan yang tinggi. Tujuan utama penciptaan sebuah kerajinan adalah mengutamakan aspek fungsional. Kerajinan fungsional ini disebut sebagai kerajinan terapan. Aspek fungsional ini disebut dengan fungsi pakai. Fungsi pakai dalam konteks kerajinan adalah kerajinan diciptakan hanya mengutamakan aspek kegunaan atau aspek pakai. Selain itu, sebuah kerajinan yang fungsional sedikit mengesampingkan nilai estetik sebagai sebuah keunggulan. Misalnya, seperti gambar di samping kanan, kursi rotan ini memiliki fungsi pakai yang digunakan manusia sebagai tempat duduk. Jadi, tidak terlepas dari yang namanya nilai estetik. Yang penting itu adalah alat atau kerajinan tersebut itu memiliki kebermanfaatan atau keunggulan. Kerajinan yang memiliki nilai estetik dapat dinikmati keindahannya. Hal ini disebut dengan kerajinan hias. Fungsi hias pada kerajinan adalah kerajinan yang dibuat dengan mengutamakan sisi keindahan tanpa memperhitungkan manfaat dari kerajinan itu sendiri. Seperti gambar di samping kanan. Patung GWK ini merupakan salah satu kerajinan yang memiliki fungsi hias. Kerajinan diciptakan oleh manusia dengan menggunakan keterampilan tangan atau craftsmanship. Proses pembuatan kerajinan membutuhkan kecakapan, keahlian, penguasaan teknik, dan kreativitas atau imajinasi pembuatnya. Ide kreatif sangat dibutuhkan dalam mengembangkan kerajinan yang inovatif. Jenis kerajinan dalam pembuatannya mengutamakan nilai simbolis dan seni hias, disebut dengan kerajinan adiluhung. Kerajinan adiluhung mengutamakan nilai hias dan nilai simbolis. Oleh karena itu, kerajinan tersebut menggunakan teknik handmade atau teknik buatan tangan. Seperti halnya pada gambar di samping. Proses pembuatan dekorasi lampu handmade membutuhkan keterampilan tangan yang tinggi. Nah, ciri-ciri kerajinan lokal Indonesia. Kerajinan lokal Indonesia ini memiliki tingkat keunikan tinggi karena proses pembuatannya menggabungkan antara kreativitas perajin dan nilai-nilai kearifan lokal budaya setempat. Yang kedua, kerajinan lokal Indonesia diolah menggunakan bahan-bahan lokal yang mudah didapatkan. Setiap daerah di Indonesia tentunya kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Yang ketiga, kerajinan lokal Indonesia dikerjakan oleh orang Indonesia yang memiliki kemampuan dan keahlian yang tinggi, karena perajin di Indonesia memiliki keahlian yang diturunkan dari generasi sebelumnya. Nah, ini ada sekilas tokoh tentang Pak Ibnu Rianto yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat.
Walaupun usianya belum menginjak 30 tahun, tetapi Pak Ibnu ini sudah cukup sukses sebagai pengusaha batik. Keberhasilannya ini dibuktikan dengan berbagai penghargaan dan pencapaian usaha batik yang dimilikinya. Salah satu penghargaan yang sangat berkesan yaitu berasal dari MURI, yaitu Museum Rekor Indonesia, sebagai pemilik toko batik terbesar dan terluas pada usia muda, yaitu pada usia 23 tahun. Sub yang B, yaitu kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Industri kreatif adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan produk melalui pemanfaatan, pengetahuan, kreativitas, dan keterampilan. Industri kreatif juga dapat diartikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kegiatan industri atau ekonomi kreatif meliputi subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas di Indonesia. Industri tersebut meliputi periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, fashion, video, film dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak, televisi dan radio, riset dan pengembangan, serta kuliner. Proses rekayasa akan melibatkan proses penyusunan elemen-elemen visual seperti garis, warna, ruang, tekstur, dan cahaya sehingga menjadi kesatuan organik dan harmonis. Oleh karena itu, sebagai bagian industri kreatif, kerajinan harus terus memunculkan ciri khas budaya atau unsur lokal yang sudah ada. Seperti pada gambar di kanan, yaitu kerajinan patung ini memerlukan sebuah desain yang mempunyai bentuk dan rupa. Sub yang C yaitu jenis karya kerajinan berdasarkan dimensi. Yang pertama yaitu kerajinan dua dimensi. Kerajinan dua dimensi adalah kerajinan yang mempunyai dimensi panjang dan lebar sehingga memiliki luas. Kerajinan dua dimensi ini sebagian besar memiliki fungsi hias, seperti pada gambar di samping. Kerajinan relief yang berfungsi sebagai seni hias memiliki dimensi panjang dan lebar. Yang kedua yaitu kerajinan tiga dimensi, yaitu kerajinan yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi sehingga dapat diketahui volume. Kerajinan yang memiliki fungsi hias ini contohnya adalah patung, keramik, dan juga miniatur. Seperti contoh di kanan ini, vas bunga merupakan salah satu kerajinan yang memiliki fungsi terapan. Media berkarya, kerajinan kebutuhan pasar lokal. Yang pertama ada bahan. Bahan ini merupakan material yang akan digarap untuk dijadikan produk kerajinan. Setiap bahan baku menuntut teknik pengerjaan yang berbeda-beda, sehingga alat yang digunakan pun juga berbeda. Beberapa aspek yang menentukan karakteristik bahan yaitu pertama faktor keindahan, tekstur atau rasa permukaan, dan yang terakhir keras dan lunaknya sebuah bahan. Bahan baku kerajinan ini dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu bahan alam dan juga bahan buatan. Contoh bahan alam seperti serat alam, bambu, rotan, tanah, kayu, kulit hewan, tanah liat, batu, dan metal atau logam seperti emas, perak, perunggu, aluminium, besi, dan juga kuningan. Bahan buatan yang sering digunakan sebagai bahan baku kerajinan seperti plastik, gips, sabun, lilin, dan tekstil. Secara umum, bahan buatan tersedia di pasar sehingga mudah didapatkan atau berupa bahan limbah bahan bekas. Selain bahan, yang kedua kita juga memerlukan alat. Alat ini merupakan sarana yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk kerajinan. Setiap bahan baku dikerjakan dengan teknik yang berbeda dengan alat yang berbeda pula. Misalnya, alat yang digunakan untuk membuat keramik adalah alat putar tangan, alat putar kaki, dan peralatan tangan seperti busir, tali atau benang potong, penggiling, dan juga cetakan. Contoh lain yaitu mengolah bahan kaca menjadi produk kerajinan, digunakan alat pemotong kaca, plastik dipotong dengan gergaji atau pisau.
Selain itu, bahan lain seperti kulit kerang diperhalus dengan mesin gerinda. Peralatan yang dibutuhkan untuk mengolah bahan kayu meliputi gergaji, mesin bor, mesin pelubang, mesin amplas, dan perata bawah. Selain itu, peralatan yang digunakan sebagai pendukung untuk melakukan finishing adalah kuas dan mesin semprot, seperti kompresor dan spray gun. Selain bahan dan alat, ada juga teknik yang ketiga. Teknik adalah cara yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk kerajinan dengan menggunakan alat tertentu. Teknik yang baik dan tepat akan mampu menghasilkan produk kerajinan yang lebih berkualitas. Seperti contoh di samping, teknik slab ini digunakan untuk membuat tembikar. Beberapa teknik dalam pembuatan kerajinan. Yang pertama, teknik untuk membuat gerabah. Teknik pijit, teknik pilin, teknik slab, teknik putar, dan teknik cetak. Yang kedua, teknik menempel digunakan untuk memproduksi kerajinan hiasan dinding. Yang ketiga yaitu kolase, teknik pembuatan kerajinan yang menggabungkan berbagai barang bekas untuk menjadi sebuah bentuk kerajinan. Yang keempat, tekniknya yaitu montase, teknik menempelkan berbagai kumpulan bahan yang sejenis yang tidak terpakai pada bidang datar. Yang kelima, teknik merangkai dilakukan menggunakan berbagai jenis bahan baku seperti benang, senar, atau kawat kecil untuk memproduksi hiasan ornamen gantung. Yang keenam, teknik konstruksi yang dilakukan dengan cara menyambung atau menggabungkan berbagai material dengan cara mengelas, memaku, menyambung dengan peralatan perekat tertentu. Selain itu, teknik pembuatan kerajinan dari serat alam ini sebagian besar dibuat dengan cara menganyam, makrame, dan merajut. Motif menganyam yang digunakan juga bervariasi, dapat berupa dengan motif anyaman sasak, anyaman kepang, dan anyaman pita. Anyaman tersebut biasanya hanya berfungsi sebagai pengisi atau penutup sebuah produk, seperti gambar anyaman di samping ya. Ini adalah salah satu motif anyaman pada tikar. Nah, sekarang untuk tugasnya kalian bentuk kelompok. Satu kelas ada 8 kelompok, kurang lebih satu kelompok ada 4-5 orang. Yang pertama tugasnya adalah identifikasi kebutuhan pasar lokal, kemudian amati lingkungan kalian seperti suhu udara, adat kebiasaan, kegiatan, dan lainnya, dan kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi oleh produk kerajinan. Yang ketiga, identifikasi sebanyak-banyaknya kebutuhan yang ada di pasar lokal. Silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Kemudian identifikasi kebutuhan, produk yang sudah ada maupun ide untuk produk yang belum ada, serta pasar sasarannya. Tuliskan pada lembar kerja berikutnya. Ya, di sini ada tabel kebutuhan produk, ide produk atau sasaran. Ibu contohkan misal untuk produk, untuk kebutuhan produk. Misalnya, kalian membuat penyimpanan alas kaki. Kebutuhan produknya penyimpanan alas kaki. Berarti ide produknya yaitu rak gantung. Maka pasar sasarannya yaitu rumah tangga. Ini contoh ya. Atau contoh yang kedua misal kebutuhan produknya alat bawa raket bulu tangkis. Ide produknya berarti tas khusus bulu tangkis. Nah, pasar sasaran kalian berarti siswa ekskul bulu tangkis. Nah, kalian bisa nih menganalisis produk yang lainnya, produk pasar kerajinan pasar lokal yang lainnya. Silahkan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya ya. Nah, kalau sudah, kalian analisis SWOT. Lakukanlah analisis SWOT-nya. SWOT itu kan essence, strength atau kekuatannya apa dari produk itu. Kemudian weakness atau kelemahannya apa. Kemudian O-nya opportunity atau peluang. Kemudian T-nya threat yaitu ancaman. Silahkan dikerjakan LK1 dan LK2-nya dan didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.